Telaah jurnal dengan metode PICO. Apa itu PICO? Metode PICO merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam penelitian klinis dan pengambilan keputusan berbasis bukti di bidang kedokteran. PICO adalah singkatan dari 1. P. Populasi, mengacu pada kelompok pasien atau individu yang menjadi fokus penelitian. 2. Intervensi, merujuk pada tindakan atau perlakuan yang akan diuji atau diberikan kepada populasi. 3. C. Comparison, atau pembanding, menggambarkan perlakuan atau kondisi perbandingan yang digunakan untuk membandingkan efektivitas atau hasil intervensi. 4. O. Outcome atau hasil, merupakan hasil yang diharapkan atau yang ingin diteliti seperti perbaikan klinis, peningkatan kualitas hidup, atau pengurangan gejala. Baik, jurnal yang kita gunakan di sini perbedaan tingkat kecemasan pada ibu hamil trimester 3, primigravida dan multigravida dalam menghadapi persalinan. Baik, pada jurnal di atas yang menjadi P atau populasi di sini ibu hamil trimester 3, primigravida dan multigravida. Dan jurnal di atas yang menjadi intervensinya di sini peneliti menggunakan kuesioner dan alat ukur Hamilton Rating Scale for NCT. Di mana di sini untuk mengetahui sejauh mana derajat kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Apakah ringan, sedang, dan berat. Pada jurnal di atas yang menjadi pembanding untuk tingkat kecemasan ibu hamil trimester 3 pada primigravida dan multigravida. Di sini dapat kita lihat tingkat kecemasan ibu hamil trimester 3 pada primigravida, yang dimana 1. Ibu hamil yang mengalami kecemasan berat sebanyak 20 orang. Yang kedua, ibu hamil yang mengalami kecemasan berat sekali sebanyak 5 orang. 3. Ibu hamil yang mengalami kecemasan ringan sebanyak 5 orang. 4. Ibu hamil yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 3 orang. Yang kelima, ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan sebanyak 3 orang. Kemudian di sini dapat kita lihat tingkat kecemasan ibu hamil trimester 3 pada multigravida, yaitu 1. Ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan sebanyak 18 orang. Yang kedua, ibu hamil yang mengalami kecemasan ringan sebanyak 9 orang. Yang ketiga, ibu hamil yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 7 orang. 4. Ibu hamil yang mengalami kecemasan berat sebanyak 1 orang. Dan yang terakhir, 5. Ibu hamil yang mengalami kecemasan berat sekali sebanyak 1 orang. Pada jurnal di atas, di sini yang menjadi outcome atau hasil, yang berarti ada perbedaan tingkat kecemasan pada ibu hamil trimester 3 yang primigravida dan multigravida dalam menghadapi masa persalinan. Analisis hasil penelitian pada jurnal perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil trimester 3, primigravida dan multigravida dalam menghadapi persalinan dengan kejadian yang ditemukan di lahan praktik. Baik pada kasus di atas atau kejadian yang pernah saya temukan di tempat saya bekerja, pada ibu primigravida memang akan cenderung lebih merasa cemas dikarenakan pengalaman melahirkan pertama kali memberikan perasaan yang bercampur baur antara bahagia dan penuh harapan dengan kekhawatiran tentang apa yang akan dialami semasa persalinan. Kecemasan tersebut muncul karena bayangan tentang hal-hal yang menakutkan saat proses persalinan, walaupun apa yang dibayangkan belum tentu terjadi. Kemudian pada ibu hamil multigravida cenderung tingkat kecemasan akan lebih sedikit dikarenakan pada ibu multigravida sudah mempunyai pengalaman ketika menghadapi persalinan
sehingga akan lebih bisa mengontrol dirinya akan ketakutan serta emosi yang muncul. Namun, memang benar, ada beberapa ibu hamil multigravida yang mempunyai tingkat kecemasan tinggi dalam menghadapi persalinan, terutama bagi ibu yang pernah mengalami kesulitan atau pada saat persalinan pertamanya. Baik, dari jurnal yang kita bahas serta setelah kita menganalisis tentang hal atau kejadian yang pernah kita alami yang sama persis tentang jurnal yang kita bahas, sedikit saran dan masukan yang dimana di sini terutama khususnya kita sebagai petugas kesehatan, harapannya untuk mengurangi tingkat kecemasan terutama pada ibu hamil primigravida, untuk selalu memberikan saran serta penjelasan tentang pengetahuan proses persalinan kepada ibu hamil khususnya yang telah memasuki trimester 3 agar ibu lebih matang untuk mempersiapkan dirinya sehingga tidak muncul kecemasan yang begitu kuat serta mengurangi bayangan-bayangan yang menyeramkan tentang proses persalinan, yang dimana bidan bisa menjelaskan atau melaksanakan hal itu ketika sedang berhadapan dengan pasien atau pada saat pemeriksaan seperti pelayanan ANC, USG, atau hal itu bisa disampaikan kepada saat pelaksanaan kelas ibu. Sekian yang bisa saya paparkan tentang telaah jurnal dengan metode PICO. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan, penjelasan, serta pembahasan. Sekian dari saya dan